gaya berat. Simbolnya adalah W besar. Nah, bagaimana cara menggambarnya? Misalkan kita gambarkan pada benda tersebut dalam lantai yang datar. Ada objek, misalkan balok, maka kita menggambarkan gaya beratnya dari pusat massa benda itu lurus ke poros bumi. Nah, ini kita tulis W. Itu gaya berat. Terus ada mungkin yang alasnya miring. Alas, kita arsir. Bendanya balok juga misalnya. Kita gambarkan dari pusat massanya juga lurus ke bawah. Lurus menuju poros bumi. Ini W. Atau jika alasnya itu berbentuk bidang vertikal, baloknya, W-nya tetap lurus ke bawah menuju poros bumi. W. Itu cara menggambar tentang gaya berat. Yang kedua, gaya normal. Kita simbolkan N besar. Masih dalam alas yang mendatar. Ini ada sebuah balok. Maka kita menggambarkan gaya normalnya adalah tegak lurus alasnya. Ini tegak lurus alasnya. Ini tegak lurus ini. N-nya. Atau jika miring, ini baloknya, maka arah gaya normalnya adalah tetap tegak lurus. Ya. Tegak lurus. Harus tegak lurus. Ini normalnya. Atau jika pada dinding misalnya, terus ini baloknya, maka gaya normalnya adalah juga tegak lurus. Ini tegak lurus. Itu cara penggambaran gaya berat dan gaya normal. Kita bedakan menjadi dua gaya gesek itu. Yang pertama, gaya gesek pada benda yang masih diam, atau kita sebut sebagai gaya gesek statis. Simbolnya F kecil S. Secara definisi dapat ditulis gaya gesek
pada benda yang masih diam. Rumusnya adalah Fs maksimum sama dengan mu S kali N. Itu normal. Keterangannya kita tulis keterangan Fs maksimum itu besarnya gaya gesek maksimum atau paling besar pada benda yang masih diam. Fs maksimum, atau dapat dikatakan Fs maksimum itu batas benda itu masih diam atau sudah bergerak. Nanti akan kita contohkan dalam bentuk aplikasinya. Mu S itu adalah koefisien gaya gesek statis. Mu S itu besarnya lebih kecil sama dengan 1 atau lebih besar sama dengan 0. Jadi nilainya antara 0 dan 1. Terus N itu adalah gaya normal. Itu tentang gaya gesek statis. Selanjutnya yang B, gaya gesek kinetis. Atau FK. Ini dapat didefinisikan gaya gesek pada benda yang sudah bergerak. Sudah bergerak. Dirumuskan FK itu mu K kali N. FK itu gaya gesek kinetis, mu K itu koefisien gaya gesek kinetis, dan N adalah sama, yaitu tentang gaya normalnya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyelesaikan permasalahan gaya gesek. Yang pertama adalah Anda harus bisa menggambarkan diagram bebas gaya. Diagram
bebas gaya. Artinya apa? Anda harus mampu menggambarkan arah gaya normal, arah gaya berat, arah gaya gesek, arah gaya tariknya. Yang kedua, jika benda bergerak ke arah sumbu X, maka resultan gaya pada arah X sama dengan M kali A jika benda itu bergerak dengan percepatan. Sigma Fx sama dengan M kali A. Hal ini berlaku jika benda bergerak dengan percepatan ke arah sumbu X. Dan yang ketiga, jika terhadap vertikal atau sumbu Y itu benda tidak bergerak, maka resultan gayanya pada arah Y itu sama dengan 0. Dapat Anda lihat dalam contoh di bawah ini. Misalnya saya gambarkan dalam bidang mendatar ada benda, kita tarik dengan gaya F. Apakah F ini sudah mendatar? Sudah. Jika sudah mendatar langsung dimasukkan saja, tapi jika kok miring maka harus diproyeksikan. Kembali lagi ke contoh, jika ada benda ditarik dengan gaya F mendatar dan benda bergerak dengan percepatan A ke arah kanan. Seperti tadi dikatakan bahwa yang pertama, Anda harus mampu menggambar diagram bebas gaya. Ada gaya F yang sudah kita gambarkan, terus ada gaya normal, maka kita harus menggambarkan gaya normalnya juga harus betul, yaitu kalau gaya normal itu tegak lurus dengan alasnya. Gambarkan ini gaya normalnya. Terus ada gaya berat juga, di mana lurus menuju poros bumi. Masih ada gaya lain, yaitu gaya gesek. Kalau benda ini sudah bergerak, berarti namanya gaya gesek kinetis, yang cenderung melawan arah geraknya. Kalau benda bergerak ke kanan, berarti arah gaya geseknya cenderung ke kiri. Ini FK. Inilah yang dinamakan dengan diagram bebas gaya. Kita baru langkah yang pertama. Terus langkah yang kedua adalah Anda harus mampu menunjukkan dan menulis kembali gaya-gaya yang bekerja pada arah sumbu X. Pada arah sumbu X, yaitu gaya apa saja? Yang pertama adalah F, itu ke kanan, itu berarti plus, dan FK ke kiri itu berarti min. Maka kita tuliskan sigma Fx sama dengan M kali A. Apa gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X? Oh, F. Dan plus karena ke kanan. F kita tulis. Dan FK min karena ke kiri. Min FK. Harus sama dengan massa benda tersebut kali percepatannya. Itu baru langkah yang kedua. Kemudian langkah yang ketiga, sigma Fj sama dengan 0. Kenapa? Karena benda bergerak ke kanan. Dia tidak naik dan tidak turun, maka dapat dikatakan terhadap sumbu Y dia diam, sehingga sigma Fy-nya itu sama dengan 0.
Apa saja yang bekerja pada sumbu Y ke arah atas kita anggap plus N. Plus min W. Kenapa min? Karena ke bawah. Sama dengan 0. Sehingga N sama dengan V. Itulah beberapa hal untuk menyelesaikan masalah gaya gesek. Contoh soal tentang gaya gesek. Misal ada benda dalam bidang datar. Yang kasar. Berarti nanti ada gaya geseknya. Terus ditarik dengan gaya F, sementara yang mudah dulu mendatar gaya F-nya. Diketahui misalnya massa benda itu adalah 2 kg. Tingkat kekasaran statisnya, mu s-nya, koefisien gaya gesek statisnya 0,5. Tidak ada satuannya. Kemudian mu k-nya 0,1, juga tidak ada satuan. Dan G kita anggap 10 meter per sekon kuadrat. Yang pertama, kita gambarkan diagram bebas gayanya. Ada F, terus ada normal yang tegak lurus dengan alasnya, ada W yang menuju poros bumi, kemudian ada F gaya geseknya. Yang kedua, kita cari sigma Fy-nya. Kita anggap benda bergerak ke arah mendatar, sehingga sigma Fy-nya sama dengan 0. Apa saja yang bekerja pada sumbu Y? Yaitu N ke arah atas plus min V ke arah bawah min, itu sama dengan 0. Sehingga N-nya adalah sama dengan W. W itu M kali G. Maka normalnya dapat kita masukkan M-nya 2, G-nya 10, sama dengan 20 Newton. Itu normalnya. Untuk apa normal? Untuk mencari gaya gesek. Kemudian kita cari gaya gesek maksimumnya atau kemampuan lantai itu menahan benda. Itu gaya gesek maksimum dapat diartikan seperti itu. Kemampuan gaya gesek dalam menahan gerak benda itu. Kita tulis Fs maksimum sama dengan mu s kali N. Mu s-nya adalah 0,5 kali normalnya adalah 20 Newton. Sama dengan 10 Newton. 10 Newton ini adalah kemampuan lantai menahan benda itu sebesar 10 Newton. Ini penting karena Fs maksimum itu untuk menentukan benda itu masih diam, tepat akan bergerak, ataukah sudah bergerak. Misalnya, kita misalkan gaya tariknya F dalam gambar itu sama dengan 5 Newton. Apa yang akan terjadi?
karena 5 Newton itu lebih kecil dari tingkat kemampuan maksimal lantai itu menahan benda, maka benda itu masih diam. Atau dapat ditulis karena F-nya 5 Newton itu lebih kecil dari Fs maksimum yang besarnya 10 Newton, maka benda masih diam. Dengan besarnya gaya gesek berapa? Yaitu gaya geseknya sebesar gaya tariknya, yaitu 5 Newton. Nah, ini perlu didalami lagi. Kenapa kok gaya geseknya sama dengan 5 Newton? Karena lantai cukup mengeluarkan gaya geseknya itu sebesar 5 Newton, walaupun dia kemampuan maksimalnya ini adalah 10 Newton. Maka dia hanya mengeluarkan 5 Newton, benda itu belum bergerak. Misalnya F ini adalah kita ganti 7 Newton. Itu tetap benda masih diam, karena 7 Newton itu masih lebih kecil dari Fs maksimum. Demikian juga jika 9 Newton juga benda masih diam, karena masih lebih kecil dari Fs maksimum. Ketika gaya geseknya sama dengan 10 Newton, maka benda itu hanya mampu bergerak jika gaya tariknya ini lebih besar dari gaya gesek maksimumnya. Misal gaya tariknya itu sama dengan 10 Newton. Apa yang akan terjadi pada benda itu? Karena F-nya sama dengan Fs maksimum, hal ini dikatakan benda tepat akan bergerak. Tapi masih diam. Terus jika gaya tariknya tadi itu katakanlah 30 Newton, karena 30 Newton F lebih besar dari Fs maksimum, maka benda sudah bergerak. Berapa gaya geseknya? Karena benda sudah bergerak, maka gaya geseknya adalah Fk, yaitu mu k kali n. Itu sama dengan 0,1 kali 20, yaitu 2 Newton.